adalah orang yang mampu menjaga ya, pada saat suaminya tidak ada, menjaga diri atau menjaga hal-hal yang menjadi amanah dari suaminya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, jadi kesejatian, kesolehan wanita dalam hal ketaatan bukan pada saat suaminya memiliki kelapangan rezeki, tetapi justru pada saat suaminya memiliki kekurangan. Nah, kita lanjutkan ke hadis nomor 659 ya, supaya hadis ini menjadi penyeimbang atas penjelasan hadis nomor 658 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin muttafaqun alaihi. Dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajul yas'alun nas, tidaklah seseorang terus-menerus meminta-minta kepada orang lain, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, hingga nanti tibanya hari kiamat, walaysa fi wajhihi muz'atul lakhmin, maka dia akan menjumpai Allah dengan wajahnya yang tidak ada dagingnya sekerat pun ya. Jadi mukanya muka tengkorak, saudara ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah disandarkan kepada kesepakatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di nomor 1381, juz yang kelima, halaman 325. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di nomornya 1724, juz kelima, halaman 346, dalam bab makruh atau dibencinya meminta kepada orang. Dan berdasarkan catatan tentang rujukan saudara, hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di nomor 599 ini ya, 659 ini ya, ini adalah matan atau teks hadis yang merujuk kepada Imam Muslim ya. Kenapa? Karena teks Imam Muslim ini sama persis dengan apa yang ditulis di hadis nomor 659 ini. Sedangkan kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini amat sangat panjang ya. Itu sebabnya kalau menurut saya saudara, yang lebih tepat penyandaran riwayat ini bukan muttafaqun alaihi, tetapi rawahu syaikhan atau rawahu Bukhari dan Muslim. Karena matan Imam Bukhari itu lebih banyak, lebih panjang dibanding matan yang ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih. Kalau merujuk kepada matan yang ada di dalam Imam Bukhari, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membicarakan tentang masalah orang yang minta-minta nanti pada hari kiamat menemui Allah dengan kulit-kulit dan dagingnya terkelupas ya. Tetap, apalagi yang menjadikan minta-minta sebagai profesi begitu ya, dibisniskan, mafia begitu, anak kecil segala macam, itu naudzubillah min dzalik gitu ya, nanti di sana. Nah, tidak hanya bicara itu, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih tersebut berbicara tentang syafaat. Ya. Ini yang menjadi makna lain bahwa masalah minta-minta itu nanti bisa mempengaruhi kemudahan dan tidaknya seseorang di dalam mendapatkan syafaat Allah
yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu kalau dilihat dalam matan Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari panjang sekali menjelaskan hadis ini, ya. Sedangkan Imam Muslim persis matannya seperti yang ada di dalam Kitab Bulughul Maram nomor 659 ini. Itu sebabnya penilaian saya pribadi atas hadis ini lebih tepat disebut rawahu Bukhari Muslim dibanding muttafaqun alaihi, karena ada perbedaan teks yang amat sangat jauh. Kalau muttafaqun itu biasanya sama, kalimatnya persis sama. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, lalu apa yang dimaksud dengan orang di sini ya? Yaitu tidaklah seseorang terus meminta-minta. Siapa yang dimaksud orang di sini? Di dalam hadis lain, saudara, yang dimaksud orang atau yang terlarang meminta-minta, seperti yang ditulis di dalam kitab Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani, hadis nomor 17.178, yang dimaksud adalah wahuwa ghaniyun. Ya. Jadi kalau menurut riwayat yang ada dalam kitab Imam At-Tabrani, itu ada kalimat wala la yazalul abdu yas'alu wa huwa ghaniyun. Tidaklah seseorang hamba meminta-minta sedangkan dia dalam keadaan kaya, jadi mampu, ya. Jadi batasan yang dilarang, ya, yang dimaksud dalam larangan hadis ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan. Ya. Itu sebabnya kenapa saya katakan hadis ini penyeimbang, ya, penyeimbang. Jangan misalkan kalau kita kaitkan dengan masalah sedekahnya istri, jangan laki-laki yang sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk bisa lebih, tapi karena istrinya berpendapatan jadi malas gitu. Yang penting istri saya ngasih. Itu nggak boleh, saudara. Karena ini menjadi celaan. Ya. Kecelaan justru kalau misalkan istrinya juga mampu memberikan nafkah diri, bahkan bersedekah untuk dirinya, itu semestinya menjadi motivasi bagi suami untuk lebih giat. Karena penyandaran dia kepada nafkah istri, padahal dia memiliki kemampuan untuk lebih, ya, mampu untuk melakukan, berbuat sesuatu, maka ini menjadi kehinaan baginya. Itu sebabnya hadis ini menjadi salah satu penyeimbang, ya, penyeimbang agar tadi, karena mohon maaf saudara, ya memang faktanya hari ini banyak saudara-saudara kita, ya, laki-laki yang kurang solih begitu, kurang bertanggung jawab. Karena istrinya, dia sehat, istrinya bekerja, ya udahlah, mama aja yang bekerja, dia asik aja dengan sendirinya. Ngurusin piaraannya, ngurusin macam-macam, ya. Jadi dia dengan teganya membiarkan istrinya berpeluh kesah, berpeluh-peluh, di jalanan, sementara dia menikmati kesendirian, keasikannya di rumahnya sendiri. Nah itu, ini yang disebut tadi, melanggar ketentuan Allah surat An-Nisa ayat 34, ya. Jadi kembali saudara, hadis ini kalau dilihat di dalam riwayat yang lain, seperti Imam Tabrani, yang dilarang adalah laki-laki, yang kemudian laki-laki itu akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat tanpa kulit muka, tanpa daging, adalah yang memiliki kemampuan bekerja, tetapi dia kerjaannya minta-minta saja. Ya, ini makanya termasuk juga peringatan bagi para suami tentunya, ya, kalau kita hubungkan dengan hadis ini, dengan hadis sebelumnya. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penjelasan lain tentang hadis ini, ya, para ulama misalkan kalau kita merujuk pada penjelasan Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, ataupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Hadis Bukhari, karena hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari, maka di antara penjelasan bahwa yang dimaksud tidak berdagingnya muka saat menghadap Allah hari kiamat nanti adalah terhinakannya orang itu, ya. Terhinakan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengertian muka, saudara, muka itu adalah simbol, ya, bagi kemuliaan seseorang.
Jadi orang biasanya dihormati, yang dilihat itu mukanya, bukan kakinya. Ya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan kepala ini memang di sini ada harga diri dan lain sebagainya kalau bahasa kita begitu ya. Jadi menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud tidak berdaging mukanya itu artinya bahwa dihilangkan kemuliaannya oleh Allah sehingga menjadikan dia terhina. Jadi tidak mesti maknanya letterlock lalu jadi kayak tengkorak. Itu makna lain ya. Tetapi para ulama lebih cenderung memahaminya seperti itu ya. Bahkan karena itu beliau ya beberapa penjelasan mengatakan yang dimaksud di dalam larangan ini adalah man sa'ala takassuran wa huwa ghaniyun la tahilla lahu shadaqah. Jadi yang dilarang atau menjadi haramnya meminta-minta adalah jika meminta-minta itu dimaksudkan untuk takasuran, memperbanyak aset. Jadi buat memperbanyak aset, dia nggak mau kerja, maunya minta-minta terus. Itu yang nggak boleh, saudara ya. Ini yang dimaksud berkaitan dengan masalah ini. Itu sebabnya yang terakhir, hadis ini menjelaskan bahwa salah satu efek keburukan bagi orang yang dicela dalam hadis ini, yaitu karena dia tidak mau berusaha, padahal dia mampu minta-minta, tidak hanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang lebih parah adalah kemalasannya itu menjadi sebab terhalangnya kesempatan mendapatkan syafaat Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau dia tertutup kesempatan mendapatkan syafaatnya sementara dia sendiri sudah dihinakan, ya, berarti tidak memiliki sesuatu yang menjadikan kelayakan baginya dimuliakan di hari akhirat nanti, maka itu pertanda buruk karena potensi besarnya adalah masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saudara dan saudari penjelasan hadis nomor 659 ya. Ini menjadi penjelas penyeimbang atas hadis nomor 658 sekaligus mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua ya untuk kita tidak selalu berkeluh kesah kepada manusia, berkeluh kesah kepada Allah, memintalah jalannya kepada Allah. Kalaupun kita memang butuh kepada sesuatu melalui manusia, tetap sampaikanlah tidak dengan mesti menghinakan diri sendiri, karena itu tidak hanya menghinakan di dunia, tapi juga bisa menghinakan kita di akhirat nanti. Ya, silahkan jika ada yang perlu diskusikan sehubungan dengan masalah ini atau masalah yang lainnya, insya Allah jika kita bisa selesaikan malam ini, kita selesaikan jawabannya malam ini. Kalaupun tidak, insya Allah pada sesi yang akan datang. Walaupun minkum, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan yang Ahwat. Ya, silakan. Ikhwan, ada mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan titipan. Jadi ceritanya kawan itu memiliki seorang teman perempuan yang bercerai dengan suaminya, dan setelah itu si perempuan ini menikah lagi. Dan suaminya yang baru ini melarang si perempuan tersebut untuk memberikan uangnya ke anak dari suaminya yang pertama, karena emang dari suami yang kedua itu juga memiliki anak pula. Dan kebetulan si perempuan ini juga bekerja, dengan alasan si yang laki-laki ini bilang bahwa si anak dari suami yang pertama itu masih memiliki ayah gitu. Tapi bagaimana sebenarnya seharusnya? Yang pertama. Terus yang kedua, banyak istri yang marah kalau seorang suami itu tidak menceritakan tentang jumlah pendapatannya, jumlah penghasilannya, dan bagaimana pengeluarannya. Bagaimana agama kita mengatur ini dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pertanyaan lama ya, teman. Tentang sholat jamaah, kalau saya pikir kalau kayak misalnya supir bus atau konduktor atau apa yang komuter jalan-jalan terus gitu kan, jadi jarang di rumah gitu, itu hitungan mukimnya yang mana, Ustaz? Jadi kadang
Dia kan jalan kemana, misalnya keluar kota kayak supir truk itu kan lama beberapa minggu gitu, stay di sana, ntar balik lagi. Apa boleh dijamak terus atau gimana? Kan seumur karirnya ya begitu aja terus, jadi mukimnya yang mana, Ustaz? Terus diingatkan lagi kalau kita mau jamak takdim itu berapa kilo boleh sudah kita jamak takdim dari rumah itu? Baik Ustaz, dijawab dulu, silakan. Yang Ahwat, ya, waktunya ini sedikit soalnya. Oke. Ya, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan terakhir. Beberapa ulama berdasarkan keterangan-keterangan, syarat minimal jama' itu jaraknya 40 parsah. Itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi 20 parsah. 20 parsah itu artinya kalau satu parsah sekitar 8 kilo, ya tinggal 8 kilo kali 20 kali 40. Ya. Namun, ya, ada juga yang berpendapat yang menjadi faktor utama adanya jama' itu bukan semata-mata karena jaraknya, walaupun memang ada keterangan berkaitan dengan itu, ya. Tetapi adalah kelapangan dan kesempitannya. Jika kesempitan menjadikan dia tidak bisa sholat pada waktunya, karena jarak tempuh atau karena kondisi di perjalanan, maka dibolehkan baginya untuk menjama'. Nah, dengan demikian, saudara, karena di kalangan para ulama aja berbeda pendapat, ya, maka sebenarnya tidak ada ketentuan ideal tentang berapa sih jarak minimal tentang itu. Tetapi ada dan tidaknya jama' itu, kelapangan itu diukur kepada kelapangan dan tidaknya pada dirinya. Itu yang dalam bahasa fikih disebut adanya masyaqqah, kondisi yang memberatkan. Kalau misalkan dari sini ke Bogor, ya, dia pakai mobil bisa berjam-jam di jalan, jam 4 jalan bisa sampai jam 7 sampai rumah, otomatis maghrib ketinggalan, kan begitu. Maka kondisi seperti itu yang tidak memungkinkan dirinya sholat dan berhenti di tengah jalan karena dia bawa mobil dan sebagainya, menjadi ilat atau menjadi sebab dibolehkan dirinya untuk menjama'. Karena ada kondisi seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kedudukan orang yang supir kerjaannya? Ya. Sebenarnya sama dengan masalah ilat itu. Jadi supir maupun kita melakukan perjalanan, kalau di zaman hari ini, begitu, hari ini faktor utama yang menjadikan kita bisa menjama' dan tidak, saya lebih cenderung kepada faktor masyaqqah ada tidaknya, ya, kelapangan kesempitan. Kenapa? Karena begini, kalau saya misalkan jalan ke Bandung, saya bawa kendaraan sendiri, dalam kondisi yang memungkinkan saya bisa beristirahat, berhenti untuk sholat pada waktunya, itu tetap lebih baik dibanding sholatnya di jama'. Kenapa? Karena tadi sholat di jama', walaupun bagi orang yang safar nilainya sama dengan sholat mukim, ada hadisnya begitu, tetapi tetap kebaikan-kebaikan yang mestinya bisa diraih tidak bisa diraih. Contoh sholat sunnah ba'diyah atau qobliyahnya. Itu sebabnya saya pribadi suka mengajarkan anak-anak saya begitu, kalau kita melakukan perjalanan, terkadang ditanya, "Bi, di jama' enggak?" "Enggak." Kita sholat tamam. Jadi berhenti di rest area, kita sholat zuhur, terus jalan lagi, sholat asar, begitu. Atau terkadang saya lihat, gimana? Yuk kita jama' aja. Di jama'. Jadi memang tidak semata-mata karena jarak. Dan ini juga berlaku bagi supir sebenarnya. Kalau orang kerjanya dari sini ke Surabaya ke mana, apakah wajib di jama'? Tidak juga. Kalau dia lapang, ya. Kalau dia bisa untuk makan bisa berhenti sampai berjam-jam, untuk sholat nggak berani, kan kebangetan itu orang, ya kan? Berarti tadi mukim dan tidak mukim hari ini memang batasannya sempit.
orang dari, katakanlah, dari Arab Saudi datang kemari. Ya, di sini punya rumah, punya aset, lapang, punya duit, jadi bos. Dia seperti mukim, ya. Walaupun rumahnya di sana, kan begitu. Itu sebabnya asbabul nuzul. Kalau kita lihat surat An-Nisa di ayat 200-an, saudara, ya. Itu adanya qasar pun, atau jamak kalau lihat hadis, itu karena faktor perjalanan jauh untuk melakukan peperangan. Jadi hari ini kan kita nyaman, saudara. Kecuali misalkan, kayak orang Palestina, lagi perang, saudara. Walaupun tinggal di rumahnya, sholatnya jamak, qasar itu lebih bagus. Mau perang itu kita sholat jamak, qasar dulu, perang terus, pulang lagi, nanti maghrib, gerliak begitu. Itu lebih baik baginya. Daripada sebentar-bentar azan, sholat dulu. Enggak, lebih bagus adalah begitu. Karena memang asbabul nuzulnya adanya qasar pun adalah di dalam suasana perang. Begitu. Termasuk tadi, jamak pun kalau kita lihat beberapa hadis karena adanya masyaqah dalam perjalanan. Ya, walaupun pernah juga Rasulullah nyontohin ketika di Mekah, ketika dia sudah di Madinah, datang ke Mekah untuk melakukan haji, selama di musim haji Rasulullah itu memperbanyak selalu qasar, ya begitu. Dan tidak melakukan Jumatan. Itu artinya bahwa Rasulullah pun dalam kondisi tertentu dia bisa menghukumi dirinya qasar. Jadi kembali jawabannya, pertanyaan saudara, kedudukan mukim dan tidak yang menjadikan seorang harus mengharuskan jamaah dan tidak, sebenarnya bukan semata-mata mukim dan safarnya hari ini, lebih cenderung kepada faktor ada tidaknya masyaqqah. Itu saudara ya. Itu sebabnya para ulama usul fikih membuat kaidah al-hukmu yaduru ma'illah wujudan aw adaman. Sesuatu dalam menerapkan sebuah ketentuan di dalam syariat itu juga harus diperhatikan kondisinya. Ada tidaknya ilat. Jadi kalau tadi misalkan hukum asalnya dalam safar boleh untuk qasar, boleh untuk jama', tetapi kalau kondisinya hari ini lebih nyaman untuk tetap itu lebih baik baginya. Karena menunaikan hak Allah secara penuh itu tetap lebih baik dibanding kita menunaikannya dengan sedikit, ya. Itu jawaban saudara ya. Kemudian pertanyaan pertama, apa hukumnya atau apa yang dilakukan oleh istri yang dilarang oleh suaminya, suami keduanya untuk menafkahi anaknya dari dari suami pertama? Sebenarnya tidak ada kewajiban atau suami tidak berhak untuk melarang. Tidak boleh, nggak ada larang. Kenapa? Karena kalau misalkan walaupun betul anaknya sekarang ada dalam penguasaan suaminya, ya, tetap kasih sayang Allah itu menjadikan dia memiliki keinginan memberi. Jangan dihalangi, apalagi dari hartanya sendiri. Terkecuali kalau dia tidak bekerja, ya, maka kalau dia mau memberikan sedekah kepada anaknya, wajib minta izin. Ya. Tapi kalau dari hartanya sendiri tidak wajib, saudara. Ya. Bahkan dalam hal ini, istri boleh menolak larangan suami. Kenapa? Karena larangan suami itu bersifat maksiat kepada Allah. Karena ada dalam kaidah, ada hadis, Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Seorang wanita haram taat kepada seorang suami yang melakukan pelanggaran syariat. Jadi, memberikan kepada darah dagingnya, itu bagian dari sedekah yang diutamakan, begitu. Terkecuali tadi, ya, si suaminya ini yang nafkahin. Dia misalkan sudah cerai sama suami pertama, punya anak itu dibawa oleh suaminya, ya. Lalu dia dinafkahin oleh suami kedua, maka kewajiban baginya untuk minta izin. Hadis kemarin mengatakan kalau istri mengeluarkan sedekah tanpa izin suaminya, maka hati-hati. Kalau pada urusan yang suaminya ridho itu setengah pahala, tapi kalau pada urusan yang suaminya tidak suka bisa jadi maksiat, jadi dosa. Hati-hati itu, ya. Makanya lihat urusannya, begitu saudara ya. Nah itu jawabannya ya. Jadi tidak ada
kewajiban istri taat dalam hal itu karena suaminya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Karena dia tidak boleh menghalangi istrinya melakukan kebaikan. Sama halnya suami dilarang oleh Rasulullah untuk melarang istrinya datang ke masjid. Jadi jalan kebaikan itu jangan ditutup. Jangan mentang-mentang saya suamimu harus nurut sama saya dunia akhirat. Ya kalau ente benar, kalau kagak benar mah dia dapat istri yang lain, dapat suami yang lain. Lihat baca surat apa? Surat surat At-Tahrim. Wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberi perumpamaan tentang istri pada orang beriman seperti istrinya Fir'aun. Suaminya kafir, ya kan? Istrinya soleh. Maka apakah perkataan istrinya Fir'aun? Robibni li indaka baitan fil jannati wa najini min amali fir'auna wa najini min fir'auna wa amalihi. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, ya Allah, sebanyak ini berkata, ya Allah, buatkan aku rumah di surga. Rumah yang tidak ada Fir'aun, tentu kan? Orang suaminya masuk ke neraka. Jadi ya begitulah saudara. Jadi kalau istri dilarang untuk melakukan kebaikan, suaminya yang dosa. Ya, apalagi suaminya tidak bukan karena tadi faktor nafkahin secara keseluruhannya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukumnya suami memberitahukan penghasilannya? Saudara, tidak wajib. Suami tidak wajib memberitahukan berapa jumlah penghasilan. Yang wajib menafkahi. Itulah. Artinya, pada saat istri masih kekurangan, di situ istri atau suami wajib memberitakan jumlah penghasilannya supaya ada keridhaan istri. Ma, atau neng, atau nyai, atau apalah kata, atau sayang, penghasilan abang cuma sekian nih. Itu ceritain tuh. Supaya ada keridhaan. Tetapi sebaliknya juga jangan hianat. Waktu lagi jumlahnya sedikit diomongin. Begitu dapat penghasilan tapi disembunyiin. Ini suami nggak tahu diri itu. Itu suami hianat namanya, ya kan? Jadi ketika susah diceritain supaya suami istrinya paham. Begitu lagi dapat lapang, nggak cerita-cerita. Tahu-tahu, si abang kok banyak duit nih. Dari mana bang? Kan istri perlu tanya dan wajib tanya. Khawatir itu penghasilan haram kan? Dari mana sih abang? Biasanya kan penghasilan sekolah jadi begini-begini. Dari mana nih? Harus ceritain. Oh ini bonus. Oh ini apa? Itu harus ceritain. Jadi saudara, hukum asalnya adalah yang wajib itu menafkahi, bukan menceritakan jumlah penghasilannya. Tetapi terkadang dalam satu kondisi menjadi harus menceritakan penghasilan itu supaya menyamankan istri, tidak menimbulkan fitnah. Itu sebaiknya kalau misalkan suami bermaksud memberi sesuatu kepada keluarganya, yang ideal itu adalah paling tidak, kalau bukan istrinya yang ngasih, atau dia yang ngasih tapi ngasih tahu, itu paling indah. Nih tolong berikan ya buat ini, supaya dia tahu bahwa oh suaminya ngasihnya sekian, jangan di depan istri bilangnya sekian, tapi dapatnya banyak, itu kan ada juga yang begitu. Hanya jadi ribut itu saudara. Si abang katanya ngasih sekian, ternyata sekian. Loh saya ngasih sekian. Lah itu dia cerita sendiri. Abang ngasihnya sekian juta, ya kan? Untuk isinya ngasihnya sekian ratus ribu, kan? Itu nggak boleh, saudara. Jadi hukum asalnya itu tadi. Yang wajib itu adalah nafkahnya, bukan menceritakan jumlah pendapatannya, ya. Nah, tinggal bagaimana kan? Kalau istri nggak percaya kan kasihan kan? Ya, sudah dikasihnya sedikit, disembunyiin lagi. Nah, oke. Silakan jika masih ada yang perlu ditanyakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau gitu kita cukupkan saja. Baik saudara dan saudari, kita cukupkan kebersamaan kita malam ini dengan sama-sama kita bermunajat menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Wasi' Rahmah, Ya Dzal Maghfirah. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Allahumma inna nas'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabbun ilaina mimma siwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, terimalah segala kebaikan yang pernah dan telah kami lakukan di hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dan jadikanlah ya Allah dengan sebab dimakbulkannya amalan-amalan kami, maka makbulkan pula ya Allah, terima pula ya Allah doa dan harapan kami. Doa dan harapan di mana kami berharap atas segala kebaikan-Mu ya Allah, berharap atas segala kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah harapan ini menjadi kekuatan yang menjadikan kami selalu tunduk dan taat kepadamu. Beri kami kemampuan ya Allah untuk beristiqamah di jalan-Mu, di jalan kebaikan-Mu ya Allah. Jalan yang menjadikan kami selalu lapang dalam menghadapi masalah, sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan-Mu. Dan jadikanlah ya Allah segala kelapangan dan kesabaran ini pemudah kami mendapatkan keinginan-keinginan dunia kami yang tidak menjadikan kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah segala harapan dan keinginan kami dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu tunduk, taat, patuh hanya kepadamu. Beri kami ya Allah kekuatan di jalan menjalankan perintah-Mu. Beri kami pula ya Allah kekuatan di dalam meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan sama membaca doa kitabul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.